يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم الكريم المعين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وليس نرجو سوى قدر إله ترى قبل الفناء والهلاك يا أم الدنيا ودين يا رحمن يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا رحمن يا رحمن الراحمين نسأل ولي يقيم العلقين نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللئيم يا راحمين يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين بارك على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Syekhul Imamul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum bidarain. Babu walimatun ay hazihi walimah. Bermula inilah menjelaskan perkara tentang pesta-pesta atau pesta nikah. Walimatun mustaqun, walimah mustaqun, al walimatu mustaqatun minal walmi. Bermula kata-kata walimah yang kita artikan pesta itu dicetak dari lafadz walmun yang artinya al-jam'u, artinya adalah intim atau artinya adalah kumpulnya laki-laki dan perempuan setelah dia akad nikah. Itulah kemudian disebut walimah. Adapun jamaah sekalian, walimah secara definisi atau secara istilahnya adalah apa yang dibuat oleh seseorang setelah kawin, setelah akad nikah atau setelah kawin. Namanya walimatul arus. Kalau setelah akad nikah namanya walimatul milak. Ya, jadi ada dua jamaah sekalian. Dan kedua-duanya melakukannya hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana an Anasin radhiyallahu anhu annan nabiyya, dari Anas ibn Malik radhiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf athara safratin faqala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat ada bekas warna kekuning-kuningan di tangannya Abdurrahman ibn Auf atau pada Abdurrahman bin Auf. Nabi melihat bekas-bekas kuning ini apa? Mahaza, kata Nabi. Apakah ini? Qala, maka menjawab Abdurrahman bin Auf,
Ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahabin. Sesungguhnya saya baru menikahi seorang wanita atas mas kawinnya seukuran satu biji kurma emas. Maksudnya dia maharnya dengan seukuran satu biji kurma emas. Ada yang bilang seitu ukuran nisfu dinar, rubu dinar, seperempat dinar. Ada yang bilang 5 dirham. Itu maharnya Abdurrahman bin Auf. Lalu Nabi menjawab, ya. Lalu kata Nabi, qala, Nabi berkata-kata, barakallahu lak. Ya, yang doa biasa tuh. Aulim walau bisyatin. Lalu Nabi bilang, bikinlah kamu pesta walau bisyatin, walau hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Jadi perintah tuh walimah untuk orang yang baru saja menikah atau baru saja kawin. Wa an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, ada lagi hadis jemaah sekalian berasal dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Kata Nabi, jikalau kalian ada yang diundang, bahasanya ahadukum tuh ada kalian, siapapun diundang orang, ila walimatin, kepada satu pesta, falyatiha, maka datangilah oleh kamu akan walimah tersebut. Wa idza dahadukum. Nah, inilah perintah yang dimaksud kalau ada undangan pesta, kita diperintahkan Nabi untuk mendatanginya. Sekalipun pesta itu, kata Nabi, idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana aw nahwahu. Bila kalian diundang atau siapapun kalian diundang oleh saudaranya, falyujib, maka hendaklah ia mengijabahnya atau dia mendatanginya, memenuhinya, ursan, baik walimah urus, kana au nahwahu, adanya undangan tersebut berupa undangan nikah atau yang lainnya. Maka barulah kita paham kalau walimah pesta itu tidak hanya untuk urusan setelah nikah atau setelah kawin, tapi ada beberapa juga dikenal dalam alam Islam al-walaim, beberapa pesta-pesta. Maka antara lain disebutkan innal walaim ma'asratun ma'wahidin man na'addaha qad azza fi iqranihi fal khursu anhu aqarsu inda nifasiha wa aqiqatun litibli wal izar inda khitanihi. Salah satunya adalah pesta setelah seorang perempuan selesai nifas melalui proses panjang 40 hari, ya, kemudian atau 60 hari selesai darinya disunahkan untuk melakukan walimah itu perempuan. Yang kedua adalah aqiqatun, akikah lil tifli, untuk seorang putra. Maksud seorang putra mau putra atau anak yang dilahirkan maksudnya. Kemudian wal i'zar inda khitanihi, ada walimatul i'zar ketika sunatan. Jadi kalau kita bilang undangan sunnah namanya walimatul i'zar. Ya, walimatul i'zar adalah pesta ketika anak dikhitan. Kemudian walihib li Qur'anin wa adabin laqad qalu al-hizaku li hazkihi wa ityani wa bayani. Kemudian juga disunahkan melakukan pesta untuk kecerdasan seorang anak, namanya hizak. Hizak itu adalah seperti lihibzi Quran. Anak kita udah ngapalin Quran nih, atau kalau orang dulu mah udah hatam Quran ya, bikinin apa? Nasi kuning. Ya, itu bentuk pesta. Ya, kalau tadi kan Nabi bilang walau bisatin, ya, walaupun dengan seekor kambing. Namun ulama bilang itu bukan standar, ya.
artinya di bawah seekor kambing pun udah disebut walimah. Nah, yang sering kita kenal adalah anak hatam Quran, anak juz amaknya hatam, emaknya bikinin atau bapaknya bikinin apa? Nah, itu sunnah Bapak sekalian, ya, karena hizak disebutnya walimatu hizak. Tsummal milak li aqdihi wa walimatun fi ursihi fahris ala i'lanihi. Kemudian ada yang namanya walimatul milak. Walimatul milak yang tadi itu selesai akad nikah, qabil tu nikah, serima nikah dan kawinnya sah. Nah, itu bikin pesta tuh. Jadi pestanya yang pertama pesta akad nikah, yang kedua pesta kawin. Namanya disebut apa yang disebut? Resepsi perkawi, bukan pernikahan kan ya? Kita sering perkawi, undangan pesta perkawinan. Nah, itu yang disebut walimatul arus, yaitu setelah keduanya pengantin kumpul. Fahris ala i'lani, maka kamu upayakan untuk membedakan ini, menjelaskan ini nikah apa kawin. Kalau yang walimah yang diundang nikahnya kapan? Nikahnya udah 3 bulan baru pesta. Oh, berarti ini namanya pesta perkawinan ini kan ada lagunya ya? Ada lagunya nggak Pak? Oh, apal aja Pak. Pesta perkawinan berarti udah akad setelah akad nikah. Wa kadzalika ma'dabah fi bila sababin yura wa qaqiratun lil bina'ihi di makani. Kemudian yang berikutnya adalah pesta ma'dabah. Ma'dabah itu bebas. Maksudnya lu ngapain sih ngundang ini kita pada makan-makan? Enggak, gua ngundang-undang aja. Berarti itu pesta tanpa latar belakang. Boleh aja. Gue pengen lagi ngumpulin orang aja, makan, ngundang makan. Itu bagian daripada kesunahan mahdabah bila sabab, karena nggak ada sebab apa-apa. Kemudian ada wakiroh. Wakiroh itu adalah pesta atas libina ihi limakanihi, yaitu selesai bangunan rumahnya dia bikin apa namanya pesta walimah, dia bikin syukuran, bahasa kita syukuran, nempatin rumah itu pun disunahkan. Kemudian wanaqi'atun liqudumi, baru pulang dari perjalanan jauh, kemudian dibikin tuh ngundang-undang orang makan-makan. Kalau walimah kagak ada makannya maka kagak jadi walimah Pak, karena walimah itu buat makan. Ngundang ngapain? Enggak, kita ngumpul-ngumpul aja. Lu kagak beli apa-apa, kagak, ngumpul aja, nggak jadi itu mah, nggak jadi pahalanya ngumpulin orang itu. Iya, ngopi emah dong, kagak ada apa singkong apa-apa ya. Wadimatun limusibatin wa takunu min jirani. Yang terakhir namanya walimah wadimah. Pakai dot, wadimatun itu adalah walimatul musibah. Tapi dikerjakan wa takunu min jirani, dari tetangga sebelahnya. Umpamanya ya, di samping kebakaran nih. Tetangga kebakaran, yang di samping tuh disunahkan bikin walimah. Kok bagaimana sih Ustadz? Orang habis musibah kita bikin pesta. Maksudnya syukuran kita kagak kena tuh maksudnya. Tapi nggak usah pakai janur, nggak usah pakai tenda Pak. Ya, jadi makan aja, undang orang, motong kambing 1 misalkan. Ya, itu syukuran kalau kita kagak kena. Bukannya lo orang lagi susah duka lu malah bukan, kita wajib bersyukur karena nggak kena. Ya, kita prihatin sama yang kena, tapi kita juga bersyukur karena kagak. Tapi nggak boleh rame-rame yang begini Pak. Ntar Bapak ngomongin alhamdulillah gua mau kagak kebakar, dia yang kebakar, berantem tuh Pak ntar. Jadi ini maksudnya wadimah itu adalah syukur kita kepada Allah karena kita selamat tuh ya. Ya itu bikinin. Besok kita gue bikin motong kambing pesen, undang orang tuh makan.
Ngapain? Enggak, kita makan aja. Rasa syukur kita kepada Allah. Syukur bagaimana orang di samping musibah, kitanya kagak kena. Tapi ngomongnya jangan kenceng-kenceng ya Pak. Sambutan lagi. Ya. Orang beres. Kadang-kadang kan bener. Perintahnya benar, tapi ngelaksana ini yang kagak bener, jadi kagak bener juga. Itu makanya ada disebut wadimah. Jamaah sekalian, menghadiri itu kalau menurut perintah Nabi ini maka tadulu alal wujub. Sebagian ahli hadis disebut berarti wajib nih kita undangan apapun, baik ursan kana au ghairaha, baik berupa undangan perkawinan dan yang lainnya kan tadi tuh Pak, yang diundang orang, tempatin rumah, khitan dan hizak ya, sebetulnya itu. Tapi ada yang menyatakan tidak semuanya wajib, yang wajib hanyalah pesta nikah saja, selebihnya tidak maka dipilih, ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang wajib, ada yang sunnah. Lalu yang wajib ya kita datengin wajib, kalau yang sunnah datenginnya pun sunnah. Nah akhirnya yang wajib itu tetap wajib asalkan tidak ada uzur. Misalkan terjadi uzur nih, apa uzurnya? Salah satunya adalah uzurnya disebabkan ayakuna fitoam syubhat. Jadi makanan yang mau disediain orang jelas nih orang duitnya banyak, bisnisnya nggak ketahuan, kan bingung kita. Ada yang bilang tuyul kali. Jadi bisnis tapi nggak jelas, dia punya duit banyak kagak jelas Pak. Ya kali kalau haji mau ke pasar, ya Haji Anwar ya. Kan ke pasar beliau, makanya ketahuan orang dagangnya gitu kan, ketahuan dia pejabatnya, ketahuan dia kontrakannya. Ini kagak jelas, tahu-tahu punya duit banyak. Kata yang di samping lemes, dia kata jangan-jangan dia keliling nih malam-malam. Subhat tuh Pak. Nah berarti uzur buat kita untuk datenginnya ya, uzur untuk uzurnya ini maksudnya masugun. Sagun itu adalah dianjurkan banget supaya kagak datang. Tuh kalau yang begitu. Atau semisal adalah dia mengundang khusus orang-orang kaya doang. Orang-orang kaya doang nih, kita kaya, maksudnya kita nih kaya, tapi yang diundang orang kaya doang. Kita lihat, tetangga kok kagak diundang, gua doang ini yang diundang. Maka sebaiknya dianjurkan jangan datang. Tuh ya. Aw yakunu hunaka miyata bi huduri, atau di dalamnya itu adalah adanya hunaka munkarun min khamrin aw lahwin aw firasy harin aw satri jidar bait, atau di dalamnya pesta itu adalah ada sajian minuman keras. Begitu kita meja nih ya, makanya Pak, perkara yang haram itu mesti tahu, mesti ngaji, sekalipun kita haram untuk mencicipi. Jadi begini, kalau orang berilmu itu kudu luas. Kita tahu minuman itu khamr itu haram, kita tak mesti tahu, tapi jangan nyicipin Pak. Kalau nyicipin ya dosa juga. Jenis minuman keras kita tahu nih, jangan-jangan di meja yang dituangin nggak taunya, karena kita awam ya, jadi tahu nggak mesti mencicipi gitu, tahu nggak mesti merasain. Orang tahu ya, tahu kita nikah itu enak tapi kagak nikah ya, jadi tahu doang namanya. Itu seorang ulama pun mesti tahu jenis minuman itu, dia mesti tahu ya. Jadi tahu nih yang disajin, wah ini mah minuman, kok ada minumannya. Terus ada challenge siapa yang aduha yang apa aduha, sebotol itu udah pasti Pak, untuk meninggalkannya dianjurkan. Kalau umpamanya ada pesta nikah begitu, aulahun, atau ada orkestra, ada orkes musik. Maksudnya begini nih ya,
yang dimana di situ ada lahun, bikin kita lalai sama Allah. Bagaimana lalai sama Allah? Itu kan syukuran. Ya syukuran ya, syukuran sama siapa dah? Sama Allah. Alhamdulillah anak saya udah dapet jodohnya, kan syukuran tuh ya. Tapi di tengah syukuran itu adalah lahun yang melalai kita sama Allah. Nggak sadar tuh kita syukuran malah jadi. Nah, iya, maksudnya godek-godek, malah jalan ke depan, naik ke panggung, ngeluarin dompet, ngapain itu? Nah, ini kan syukuran. Lah yang begitu-gitu ngelihat yang wah udah mulai begitu tuh. Maka kita sangat-sangat dianjurkan alias disunahkan untuk meninggalkannya. Ya wajib ya. Maaf wajib ya untuk meninggalkannya itu bukan, jadi dianjurkan untuk meninggalkannya. Nah sekarang itu pesta nikah. Kalau pesta yang lain gimana? Kalau pesta yang nikah kan wajib datang, tapi karena ada ujur sangat hanya didorong untuk meninggalkan. Sekarang kalau sekedar sunatan manggil yang begitu itu al-aula, lebih utama lagi buat kagak datang. Makanya sekarang mah gampang Pak, tahu tuh pesta di situ ada yang begituan, sekarang mah gampang, nunggu posting teman kita aja postingannya, pasti dia ntar posting. Yang gitu ya, udah ketahuan ya postingan begini, udah. Kalau dulu mah kan kagak ya, belum ada, masih kamera Nokia 33 berapa? 3310 ya, kita nggak tahu astagfirullahaladzim, begitu datang jegar ya, biduan MC-nya yang di pojok gimana, waduh agak jebak, udah jangan masuk areal. Sekarang kita udah gampang itu, temen kita posting lah, iya al-aula. Kalau pesta yang lain nempatin rumah, manggil biduan, manggil gituan, terus ada percampuran laki-laki dan perempuan ya. Nah itu tuh kalau pestanya bukan nikah itu sangat aula, malah lebih utama lagi untuk tidak datang gitu ya mas sekalian. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala syarrut ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan kata Nabi adalah makanan pesta yumna'uha mayyatiha, yang mana dibatesin orang yang didatang. Si anu nggak boleh datang, sini kagak datang, sini kagak diundang. Jadi yang diundang, yang didatengin, yang datang adalah hanya yang diundang saja. Yumna'u mayyatiha. Jadi dia larang orang yang, kalau ngundang itu kan mesti umum Pak, mesti umum, undang nggak boleh comot-comot. Ini undang, gue mengundang orang gue comot-comot aja lah, comot. Bukan, kalau mau undangan kan terbatas karena kemampuan pokoknya gitu ya. Kalau begitu lain hal. Maaf ya, saya kagak mampu ngundang 1000 orang nih, 500 aja dah ya. Nantang undangnya random, bukan comot-comot. Kalau comot-comot kan pilih-pilih, lo ngikut, lo kagak, lo ngikut, lo kagak. Lah itu yang begitu ya, tidak boleh didatangi. Bi'sat ta'am, karena makanan maaf itu tetap maaf tadi itu tetap wajib datang, tapi makanan yang dimakan adalah makanan yang paling jelek. Bi'sat ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha syahban wa yamna'u anal ji'an. Dan lalu kata Nabi, seburuk-buruknya makanan adalah makanan pesta yang disajikan hanya untuk orang-orang syahbanan. Syahbanan itu orang yang udah biasa makan, udah yang makannya kenyang, tapi dicegah ya, yaitu orang yang jian, orang yang lapar. Maksudnya gini Pak, ngundangnya orang yang senang-senang doang, yang udah biasa makan. Orang begitu makan ngelihat empe-empe Palembang biasa, kambing guling ya, kambing supasup ya, supas gitu ya. Tapi orang sini ditawarin begitu, yang begitu kagak diundang. Maka makanan yang disajikan menjadi makan yang paling jelek kata Nabi.
Sama juga yang kata Nabi, syarrut to'amul bakhil daun wa to'amus sakhi dawaun. Kata Nabi, makanan orang pelit itu jadi penyakit, makanan orang dermawan jadi obat. Orang dermawan itu siapa aja dikasih makan, nggak perlu kaya, nggak perlu miskin, makan semua. Itu dermawan namanya. Makanannya jadi obat, Pak. Makanya saya kasih tahu Bapak, kalau dapat undangan yang model begitu kan banyak saung-saungan, habisin aja Pak, keliling aja ke sono, karena itu obat semua. Tapi kalau makanan, maaf ya, ngundang orang banyak, meja prasmanan satu doang. Woi, Pak, begitu yang urutan serat, kodek-kodek nasi habis. Ya Pak, kalau saya Pak, karena ini kan hadis Nabi, saya nggak bakal makan di situ. Pak Ustadz, kok kan habis kondangan, ngapa makannya di soto Betawi? Gitu deh, sering ya Pak ya? Dia menghindari biar kagak sakit. Makanan orang pelit kan penyakit, Pak. Besok kan Maulid nih ya, kita disuruh ngirimin berkat nggak? Saya kasih tahu Pak sebelum kejadian, kalau Bapak buka berkat isinya telur seperapat, namanya telur sejuring ya Pak, sejuring ya. Sebelah mah masih gede, seperapat, tahu nggak seperapat? Iya, yang satu dibagi 4, bihun, secomot, orek, jangan dimakan, kasih orang aja, lantar orang yang mencret, udah jangan diapa-apain. Tuh, tapi kalau ketemunya pesmol, waduh, keruk sampai habis, jilatin Pak, itu obat tuh makanan, di dalamnya ada obat. Itu yang Nabi jelasin begitu. Makanya kan disebut syarrut to'am, yaitu sejelek-jelek makanan walimah. Pesta adalah pesta yang hanya diundang bagi orang-orang yang diundang saja. Ada pilihan maksudnya tuh. Nah, kecuali begini Pak, dia ngundang banyak banget, akhirnya dia pakai sesi nih, pestanya 3 hari misalkan. 3 hari pun, yang pertama makanannya mustahab, sunnah untuk dimakan. Yang kedua makanannya makruh. Yang ketiga dilarang. Bagi yang diundangnya dia doang, dia undang aja, datang lagi yang kedua, dia ketiga gitu ya. Nah, kalau dia milih salah satunya itu mustahab, bagus ya. Kecuali dia bikin pesta banyak. Kenapa? Karena masyakot liyajtami'u namanya. Kalau dikumpulin jadi satu, jadi susah orang. Sehari penuh ya. Yang pesta gubernur ya, udah kayak lapangan bola ya kan, udah kayak supporter kita kondangan. Makanya dipecah-pecah Pak, hari pertama buat kalangan ini gitu ya. Ini Bapak mesti paham nih, hari pertama buat kalangan misalkan keluarga kerabat, keduanya teman bisnis misalnya, nanti yang 3 ditempatkan sampai 7 hari juga nggak apa-apa bikin begitu Pak. Kalau dikarenakan kalau dikumpulin jadi satu menjadi susahnya itu gimana? Ntar susah ngaturnya, ada yang kebagian makan, ada yang kagak kan gitu ya. Maka dia pilih-pilih. Nah kalau begitu enggak Pak, itu mah enggak apa-apa. Misalkan besok, maaf, ini orang-orang ya artinya undangan-undangan VVIP, kemudian VIP, dan seterusnya umum ya. Itu kalau yang dimaksud itu enggak apa-apa Pak. Kalau yang dimaksud itu enggak apa-apa. Tapi kalau undangan yang diundang hanya khusus-khusus saja, makanannya sejelek-jelek, meskipun datangnya wajib Pak. Saya misal diundang nih, ini nggak pada diundang nih, Ustaz Jenal dong misalkan, saya tetap datangnya wajib, tapi kagak bakal makan. Nggak apa? Iya nggak makan. Lagi-lagi gue makan di KF, di anuan, di warung. Kok gimana sih pesta kok makannya di warung? Bapak perhatiin tuh, berarti dia menghindari sejelek-jelek makanan yang disajikan. Ya. Begitu Bapak sekalian.
Ya. Seandainya kan orang menggunakan pesta banyak nih, kan kata pertama, kan kita nggak tahu dia terakhir bagian apa enggak. Orang kita pertama tidak bisa. Kebagian apa? Yang makan kan misalnya undang 1.000. Iya. Kita kan datang pertama tuh di pagi. Iya. Misalnya kan misalnya udah asar atau apa, kan nggak tahu yang bagian kerja itu nggak boleh yang pagi itu. Oh boleh, tetap boleh. Yang pagi itu kan kemarin kali itu jadi nyampe tuh karena kurang. Enggak, maksudnya gini. Ya iya, jadi gitu. Kalau tahu undangannya sekian, kan mestinya nyiapinnya, iya dah, kan begitu ya. Kalau tahu ngundang orang banyak, berarti persediaannya banyak, atau dilebihin ya. Kira-kira yang tak terduga ini undangan 1.000 ya, nyiapinnya 1.200, 1.300 kan gitu ya. Kan begitu tuh. Kalau undangan 1.000 nyiapinnya 500 gimana gitu? Menang banyak. Itu jelas pelitnya tuh Pak, jelas pelitnya, udah jelas itu. Undangan 1.000 bikinnya berharap begini kali, berharapnya begini, mudah-mudahan dia sakit, ya kagak datang, ngirimin doang pakai barcode, ya kan pelit namanya ya. Tapi kalau itu kejadian, emang dia udah siapin sesuai undangan, ternyata kehabisan, lain lagi tuh Pak, berarti ada yang doyan ini di tengah-tengah itu tuh. Ya itu bukan salah dia Pak. Yang penting dari awal ini begini, ngundang 1.000, kan mestinya persiapannya 1.200. Yang dermawan begitu Pak. Tapi yang kagak dermawan kan lain. Ngundang 1.000 persiapannya. Nah, jelas itu Pak, makan Pak, mencret. Makan nih pulang-pulang pada mules. Kalau habis makan pesta terus mules, jangan salahin hadisnya Pak. Orang Nabi bilang khairut ta'am khoto'amul walimah allati yad'ulah. Kata Nabi, sebaik-baik makanan pesta yang kita diundang. Itu nggak ada makanan di dunia ini paling baiknya makanan orang habis pesta nikah, orang habis nikah atau habis kawin itu Pak. Paling cakep-cakepnya. Kalau yang undang kita orang dermawan. Tapi kalau yang undang kita kan ada runtutan hadisnya Pak, ada ta'aluk hadis namanya. Hadisnya nggak sampai di situ doang. Ustadz katanya sebaik-baik makanan pesta. Saya habis pulang makan pesta, bukan saya doang Ustadz, bini saya juga begitu. Bapak jangan bilang jangan-jangan ini makanan MBG, jangan. Keracunan lagi ini. Bukan Pak, bukan racun. Tapi yang ngundang kita setengah hati. Orangnya tahu setengah hati Pak. Ya, jadi enggak. Nah, itu aja. Jadi lihat, kelihatan Bang. Jadi begini maksudnya, kok jam segini udah habis saja? Udah, jangan ditanya. Kayak orangnya pelit kali ya. Nggak usah, paham kita, jam segini udah habis aja. Undangan dari jam 1 sampai jam 5 kan gitu ya. Jam 3 habis, gimana Pak? Masa kagak bisa mencerna ya Pak? Undangan jam 1 mulai dibuka sampai jam 5, jam 3 habis. Ya, jam 3 habis. Kira-kira orang yang undang si Bahlin. Iya, Orang yang undangan kurang cerdas. Kalau undang 500 ya pernah 1.000. Tadi kan kita ngomong begitu. Oh 1.000 malah ya. Oh ini cakapan lagi nih. 2 kali lipat, benar. Lah kalau dia anaknya 5 ya. Anaknya 5 ngikut semua. Benar-benar beliau tuh. Benar-benar itu, benar cakep. Kapan ngundang Ji? Tapi kalau yang begini ngundang, hadirin, kita juga yang datang makan enak, yang ngadain juga Masya Allah berkah. Dimakan makanannya kan gitu ya, makannya dimakan orang. Berarti berdosa ya punya hajat. Berdosa. Ya gitu. Ada kejadian juga di rumah. Ya. Itu ngawinin dikasih
uang 100 juta sama si pihak laki-lakinya. Oh, dibawain duit. Dibawain. Iya. Kayak 100 juta itu sebelum nikah itu udah dibeli Avanza ada satu. Oh gitu. 20 juta. Sisa 20 juta tuh udah 20 juta buat masak nikahan aja mau masak. Jadi seadanya. Salah. Kemarin kan hadisnya gini, apa yang diberikan sebagai sodak, apa yang diberikan sebagai mahar kepada calon, bila diberikan sebelum akad, itu sepenuhnya milik perempuan. Bukan bapaknya, bukan saudara-saudaranya yang lain. Tapi kalau itu diberikan begini, ngasihnya di depan, tapi dibilang ini buat pesta, berarti setelah akad ya, baru orang tuanya bisa kelola. Ini udah dibeliin Avanza langsung, lu kawin aja sama babanya. Salah Pak, itu di hadis salah itu dia. Haram itu penggunaannya. Haram, kan apa yang diberikan sebagai mas kawin dan hantaran dilakukan sebelum akad, maka sepenuhnya punya babanya nggak bisa kutak-atik. Lain hal dia bilang gini, ini adalah sebagai mu'natut tajwiz. Kami berikan biaya sepenuhnya untuk pernikahan, maksudnya pesta dan seterusnya. Berarti kan buat besok ya Pak ya, itu kelola sama babanya boleh. Salah, babanya langsung beli mobil. Waduh, itu dosa. Nah, yang begitu dosa Bang Asep. Karena haram itu yang dia lakukan. Hati-hati tuh Pak. Itu kalau punya anak 9 perempuan semua cakep itu. Mobilnya 9. Nah, hati-hati Pak ya. Ini hukum tegas nih. Kalau itu diberikan sebelum akad nikah, maka sepenuhnya ini hak si calon. Lain hal kalau dia bilang ini bukan semuanya buat calon, buat keperluan mu'natut tajwiz, biaya pernikahan dan sebagainya sampai pesta. Oh berarti itu mah setelahnya nanti, itu boleh tuh dikelola mah. Ya, Bang Prof. Kalau di masyarakat kan biasanya kalau ngundang itu misalkan fulan dan istri gitu ya. Oh iya betul. Nah itu kalau misalkan dia tuh keluarganya banyak, ada anaknya 3 atau 4, oh iya. dia bawa semua, boleh nggak tuh? Baik, jadi gini, ada di sini diterangkan cabangnya 2, hukum fardu kewajiban yang ditentukan menghadiri, memenuhi undangan nikah itu fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi ada 2 nih, ada fardu ain, fardu ain itu berarti pribadinya itu wajib untuk Nah kalau yang fardu kifayah berarti dan istri gitu. Berarti kalau dia mau datang, kalau tidak suaminya atau istri, umpamanya suaminya berhalangan nggak dosa, tapi ngirim istri atau dua-duanya ya boleh. Berarti fardu ain dua-duanya tuh, istrinya wajib, suaminya juga wajib. Nah itu begitu. Atau yang diundang majelis taklim Nurul Fajri misalkan. Berarti nggak semuanya kita punya kewajiban. Cukup misalkan kita mungkin Pak Ketua sama wakilnya gitu kan, nama imam masjidnya sama ustaz. Itu yang wakilin udah cukup, namanya fardu kifayah. Jadi ada 2 cabang nih kewajiban. Ada kalanya terjadi fardu ain, ada kalanya. Jadi tidak wajib bawa anak semua Pak. Nah bahkan begini, umpamanya dibawa sekalipun anaknya tuh dibawa. Nah kemarin gini, kan gini hadisnya ya. Orang yang makan dari makan pesta yang tidak diundang, maka masuknya sebagai maling, keluarnya provokator. Gitu Pak. Jadi masuknya sebagai maling, keluarnya provokator. Apa tuh provokatornya? Perasaan gua kagak ngundang dia. Ini kata yang punya pesta. Itu ngapa dia datang itu? Aduh, mau memegang pala begini. Aduh, orang gue nyiapin 1000-1000-nya, bocahnya dibawa lagi. Itu salah tuh Pak. Maka dalam hal ini, ketika mau bawa anak, konfirmasi dulu Pak. Ini serius Pak. Woi, dengerin Pak. Kalau mau bawa anak, konfirmasi dulu. Kan undangan tadi disebut anak dan suami dan istri ya, saya dan berikut istri. Berarti nggak di belakangnya tambahin lagi nggak? Dan anak-anak enggak ya? Baik.
Sekarang kalau anak dibawa gimana? Konfirmasi dulu Pak. Supir dibawa, konfirmasi dulu. Ya kan? Main supir, sini, supirnya dipanggil. Emang ngundang supir? Maka nih kita tanya dulu atau konfirmasi. Bang, maaf, aneh besok bawa anak sekalian nih. Bawa. Kalau dia bilang, jangan dong, lu doang sama bini. Ya udah selesai. Nah, tapi kata kaidah fikih itu disebut ulima ridho'uhu. Cukup melihat ini. Melihat ekspresi aja, Pak. Kalau kita bawa anak kondangan nih, bawa anak, salaman nih anak kita, dia senyum, bocah, udah gede ya, berarti dia ridho. Tapi kalau dia mukanya begini nih, dia ngeliatin, waduh, ngitung tuh dia, udah pasti kagak ridho Pak, kagak boleh tuh anak makan, haram hukumnya, masuk sebagai pencuri, keluarnya sebagai perusuh atau provokator. Provokator itu bikin rusuh. Ya kan tadi nyiapinnya 1000, dibawa anak 3. Tuh, waduh, yang tadi tuh, ya kagak kebagian dah orang, begitu tuh. Iya, yang lebih parah lagi, dia buka anuan, dia buka kan ada tenda ya, dia buka tenda, dia suruh masuk. Hati-hati Pak, hati-hati yang begini-gini. Berarti dia makan nyolong. Jangan lu kalau nanya tuh anak. Kagak nah, emang aja. Iya. Nah gitu ya. Masalah undangan, kan sekarang zamannya udah teknologi kan ya. Betul. Kita bisa ngundang 2000. Nah kita kan tadi yang bilang lebih 2500. Iya betul. Tiba-tiba kan teman kita ada WA begini dengan undang-undang. Nah datang itu karena di WA itu ada undangan kita mah. Oh, nggak boleh, tetap nggak. Kecuali undang atas nama grup ya. Kami mengundang, mohon maaf tidak bisa menyabet satu-satu. Saya undang yang ada di grup ini, tapi hitung dulu, ya kan? Ya jangan kayak tadi Bang Tubi ya, ngitung grup aja kagak ngitung. Grup ada berapa pesertanya? Siapin ya kan? Jangan undang doang, kehabisan yang terakhir. Itu tadi jadi penyakit. Dosa mah enggak Bang. Dosa mah enggak, cuman makanannya jadi jadi penyakit. Kalau tadi itu dosa apa? Tidak, orang menyiapkan tapi tidak ya dosa mah kagak. Kan kita wajib datangnya Pak, bukan makannya. Betul nggak Pak? Wajib kan datangnya bukan makannya. Tapi kalau sampai orang yang datang terus perutnya mules, iya. Kalau orang perutnya mules kan kagak ngenakin namanya ya. Bisa ngundang harus bisa melayani. Itu enggak yang di luar undangan siapapun tidak bisa Pak masuk. Kecuali orangnya memang begini, lu mah enggak usah pakai gua undang, datang aja. Baru tuh. Pokoknya mohon maaf ya, yang kagak bisa saya repot ngundangnya soalnya. Datang aja, beres begitu mah. Ya, terus tukang cuci piring makan lagi biarin itu mah orang dalam ordal ulima ridho'uhu. Masa mesti pamit dulu? Nggak usah, maklum kalau dia makan mah, yang repot nemenin nyuci doang. Tuh awas, masuk sebagai pencuri, keluarnya provokator. Jadi dia nyolong makanan namanya itu. Jangan ya. Oh, yaitu adab makan maksudnya. Adab makan wakilu to'amakum, kata Nabi kalau makan diukur Pak, ditaker namanya. Ditaker dong ya kan, kira-kira segini. Gue tadi habis makan bakso ini jam 11, kondangan jam 1. Masih ada nggak baksonya kira-kira? Iya masih. Nah, wakilu itu nantinya babnya babu adabut ta'am, namanya tabzir atau israf. Artinya menyia-nyiakan makan. At-tabzir minas syaiton. Mubazir itu perilaku setan. Itu adabut ta'am ya. Adabut ta'am. Udah gitu kan juga ngurangin apa ntar? Ya ngurangin porsi lah. Kalau rendang dia 4,
Ya, enggak maksud saya tadi kalau ada orang dermawan ngundang makan tapi ditakar tetep Pak, makan ditakar, keliling bagus saya bilang keliling terus, ayo, nggak usah malu-malu ngeliat saya, ya keliling aja, cuman ditakar Pak, wakil tuh kata Nabi takar kira-kira nih empempe sekian kan gitu ya, soto Betawi sekian begitu. Mubajir setan kata itu yang keliling setan tuh Bu. Hah? Ya nggak apa-apa kan tadi kan ya kayak kalau yang diundang orang biasa makan, kalau yang diundang yang biasa makan enak doang, jian itu yang selalu kekurangan bahasanya Bang. Ya kekurangan makanan, ketemunya sama supasup kan kita di situ doang ya, ya Pak ya, di sini jarang-jarang kan ya ketemu di situ. Nah mestinya yang diundang yang demen nama begitu, demen makan. Yang undang yang demen makan Pak. Ya, jangan diundang hanya orang yang Sya'ban. Sya'ban itu emang udah biasa kenyang, lihat makanan enak. Ya itu. Kalau jamuan basi itu gimana? Ya kita ada info. Ini kayaknya agak mistis dikit ini. Ya gua gak tahu lu nanya basi sama saya. Nanya sama tukang masak. Iya. Ya. Nah itu tanya sama Badan Gizi Nasional ya. Tapi dia lagi sakit kayaknya. Nah ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Wa'fu anna ya karim, ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa bihaqqi sa'ilin bil Fatihah. Nas'aluka ya Allah ya man anzalal Fatihah an tabtaha lana bikulli khair wa anta tafaddala alaina bikulli khair.